Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? How are you today, class? Feel good today, inshallah? We're good. Well Of course. done. Alhamdulillah. So, you know that, class, this is our second session for English, right? And we've got the first, inshallah ya. Okay, well, kita baru berapa orang nih? 3 kali 3, 9. Harusnya kita 20-an ya. Oh, 17-an ya. 17, 9, 10, baru 10 orang. 7 orang lagi, nggak apa-apa. We're waiting for others. Okay, we start the classes. The sooner, the better, inshallah. Okay, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya pada hari ini. Ini sesuatu yang harus kita syukuri, dan mensyukuri nikmat Allah adalah satu-satunya cara untuk menambahkan nikmat Allah tersebut kepada kita. Karena Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Maka pasti ditambahkan. Semoga kita, kakak yang menyampaikan, kalian yang mendengarkan, termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi abdan syakuran insyaallah. Oke, baik, sebentar kakak share soalnya dulu ya di grup WhatsApp. Sebentar.
Bentar ya, ada kendala lucu. Susah banget. Bentar ya. Oke. Sebentar ya, ini lagi ada kendala dikit Kak. Sebentar ya, wait a moment. Alhamdulillah, maaf ya agak menunggu, ini ada kendala teknis. Ini sudah bisa dihandle. Soalnya sudah kakak share di grup WhatsApp, sudah bisa diakses belum, Danis? Bentar Kak, belum dibuka. Coba cek dulu Kak di grup WhatsApp. Yang lain coba dicek juga, Irina, Feby, Intan, Indah, Azza,
Dina Salsabila. Sudah bisa diakses? Ini udah Kak, udah bisa. Oh, udah, alhamdulillah. Baik, yang lainnya coba diakses dulu ya. Ini jam-jam segini, jam-jam sibuk internet ya. Orang pada online semua nih belajar. Dan Allah mudahkan urusan kita ya, insya Allah. Oke, kalau memang sudah bisa diakses soalnya, nah coba kalian kerjakan dulu soal nomor 1. Tunggu kali itu ya, soalnya. Sebentar. Kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dulu deh, ya. Oke, silakan kerjakan nomor 1 dan nomor 2, nanti baru kita coba bahas ya. Biar nggak terlalu lama kalian mengerjakannya. Kita dikit-dikit dulu aja nomor 1 dan nomor 2. Oke, maksimal 5 menit ya untuk 2 nomor itu. Nanti coba, yang penting kita penekanan kita lebih ke pembahasannya insya Allah. Oke, selamat mengerjakan. Waktunya 5-10 menit.
Oke, sudah jam 10.55. Sudah selesai 2 soal semuanya. Have you done the 2 questions for today? Oke, kalau belum selesai 5 menit lagi ya, sampai jam 11.10 nanti kita bahas. 5 menit lagi, nanti jam 11 kita coba bahas ya. Soal nomor 1 dengan nomor 2 itu pembahasannya tentang ini Kak, ya, tentang concord ya. Concord itu apa yang kita sebut dengan subject and verb agreement ya. Subject and verb agreement. Jadi subjek sama verb itu harus sejalan ya. Harus sejalan seiring, jangan berbeda ya. Kalau subjeknya plural, maka verbnya pun juga harus plural juga. Kalau subjeknya untuk singular, maka verbnya pun digunakan untuk verb yang singular. Nah, ini poinnya ya. Ini poinnya yang paling penting yang kakak kasih warna merah ya. Nah, bisa ini biar lebih kelihatan. Nah, ini ya poinnya. Oke, 2 soal, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita bahas. Ini pembahasan question number 1 terkait dengan subject verb agreement. Oke, 1 menit tersisa. Oke, sudah jam 11.10 ya. Nah, coba siapa yang mau coba jawab soal nomor 1? Yang mau coba jawab nggak soal nomor 1, Kak? Wanna try to answer
Siapa sebutkan namanya? Danis. Lenis. Dan Oh, Danis. Danis. Sampai deh. Danis. Oke. Ini akan kelihatan ya, kakak harapkan semua siswa kakak harus aktif semuanya. Yang penting berani coba. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau belum betul, coba lagi. Apa Danis? Number one Danis? B. Yang B. Menurut Danis nomor 1 B ya. Yang lain gimana? Ada yang beda dengan Danis. Yang beda dulu deh. Ada yang beda dengan Danis nomor 1? Yang sama. Sekarang yang sama. Ada yang sama dengan Danis nomor 1? Mi. Siapa? Alfisa. Oke, Alfisa. Alfisa ya. Alfisa juga sama dengan Kak Danis. B. Yang lainnya gimana? Oh, ada Karisma ya. Oke, Karisma juga merespon. Dia sama dengan Danis Alfisa. Okay, wait a moment. Looking for. Okay, ada nih. Kalau Karisma ya. Oke, baik. Yang lainnya gimana nih? Coba Kak Feby. Feby jawabannya apa Feby? Nomor 1 Feby. What's the answer for number 1? Feby ada? Feby, are you there? Oke, baik. Coba Danis, kenapa nomor 1 jawabannya yang B, Kak Danis? Ada penjelasannya nggak, Kak Danis? Karena everyone itu masuk ke tunggal. Kayaknya. Oke, karena everyone itu masuk ke tunggal, ya. Dia singular ya. Karena dia singular, maka dia butuh verb yang singular juga. Betul gitu ya, Danis ya? Nah, sekarang kita lihat mana dari opsi A, B, C, dan E itu yang merefleksikan singular ya. Nah, yang lebih tepat adalah jawabannya yang B. Betul ya? Good. Alhamdulillah jawabannya yang B. Oke, pembahasannya tadi sudah kakak ungkap sekilas. Jadi soal nomor 1 itu pembahasan tentang subject and verb agreement. Kalau subjeknya everyone, maka dia membutuhkan verb yang singular juga. Ya, everyone, anybody, someone, no one. Nah, itu semuanya subjek-subjek itu membutuhkan verb yang singular juga ya. Jadi subject and verb agreement itu maksudnya apa Kak? Ya, a word. Nah, ini Kak pembahasannya. Kita kasih warna hijau ya. Nah, a word has a form appropriate to the number or gender of the noun ya. Sebuah kata memiliki bentuk yang relevan, yang sejalan dengan jumlah dan gender dari noun atau pronounnya. Contoh, ini kakak kasih contoh ya, ini yang dalam bentuk sederhana. Tadi kan relatif kompleks ya. Dan contoh yang di kakak kasih warna biru ya, she has it. Nah, lihat Kak, kita kasih warna biru, she has it. Nah, subjeknya mana? Subjeknya adalah she, dan dia itu singular, right? Singular, dan has di sini juga verb untuk singular. Berarti dia clops ya, matching, ya, match. The subject and the verb are matching, ya. Subjek dan verb itu sesuai, appropriate, cocok. Karena subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Nah, poinnya yang dalam kotak ini kayak, if the subject of the sentence is singular, the verb must be singular. But if the subject of a sentence is plural, the verb must be plural. Nah, sekarang masalahnya kita kata kunci untuk menghandle soal ini kita harus tahu subjeknya dulu Kak. Subjeknya itu singular atau plural.
Nah, itu poin pentingnya, kata kunci suksesnya. Nah, tadi di soal nomor 1 ada everyone. Dan ternyata subjects that call for singular verb. Nah, berikut ini subjek-subjek yang membutuhkan singular verb. Dia pasti menggunakan kata kerja yang tunggal. Apa saja subjeknya? Nah, kalau ada pakai each, ingat kalau ada pakai each student, dia pasti singular. Everyone does the homework at home. Everybody pays attention. Nah, dia singular semua nih, Kak. Anyone, anybody, somebody, nobody, someone, known, and no one. Nah, ini semuanya kalau ada subjek, kata-kata yang berwarna hijau ini menjadi subjek, maka verbnya pasti menggunakan singular verbs. Seperti itu ya. Oke, ini harus kalian catat poin pentingnya ya. Nah, ini contoh-contohnya di bawah. Each of our staff members has. Lihat Kak, each. Dia pakainya has. Garis bawah ya. Anyone wants. Ya, anyone who wants to the day off in lieu of overtime must still fill out a leave form. Ya. Who wants. Nah, wants ya, lihat Kak. Dia tak pakai s, berarti dia singular. Ya. Someone has. Nah, someone yang pakai has lagi, present perfect ya. Telah meninggalkan ya, a coffee cup. None of us, nah, wants. Dia lagi-lagi pakai wants di sini. Dan dia membutuhkan singular verb juga. Jadi clause antara subjek dengan verbnya. Oke. Nah, berarti soal nomor 1, how do we get the money for our farewell party? Everyone, berarti dia singular, has to contribute, harus berkontribusi a certain amount ya, dengan sejumlah uang gitu ya. Oke, dan ya nomor 1 penjelasannya ya. Jadi soal nomor 1 terkait dengan subject and verb agreement. Sampai soal nomor 5 itu semuanya sama ya, terkait dengan subject and verb agreement juga. Coba nomor 2 sekarang. Siapa yang mau coba jawab soal nomor 2? The news on the local radio station as well as in the newspaper. Dan di sini ya kata ininya. Coba kakak cek dulu kan sebentar. Siapa yang nomor 2 yang mau coba jawab? Silakan. Wanna try? Selain Danis, selain Alvisa, selain Karisma. Siapa yang mau coba jawab? Danis, coba Karisma deh. Karisma, sudah dijawab Karisma nomor 2, Karisma? Have you answered? Karisma. Okay, what's the answer for number 2, please, Kak Karisma? Are confirmed. Yang D. Yang D ya? Are confirmed ya? Oke, Karisma jawabannya yang D untuk soal nomor 2 ya. Yang lain gimana? Alvisa nomor 2 apa jawabannya Alvisa? Alvisa udah jawab belum Alvisa soal nomor 2 Alvisa? Belum. Kak Danis nomor 2, Danis what's your answer? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Oke. Ini masih terkait dengan subject and verb agreement, Kak? Masih terkait dengan subject and verb agreement. Ada yang tahu nggak subjeknya mana, Kak? Nah, ini kalimatnya panjang ya. Jadi subjek kalau dalam bentuk sederhana, subjek kita itu kan biasanya nih kakak contoh subjek yang sederhana. Ahmad, ya. Ahmad wash
Wash his car once a week. Nah, ini yang simple, Kak. Kita sudah tahu subjeknya adalah Ahmad ya. Nah, tapi ini kalimatnya itu subjeknya itu berbentuk noun phrase ya. The news on the local radio station as well as in the newspaper bla 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 that the riots have spread ya. Kerusuhan itu telah menyebar ke tempat-tempat lain di kota tersebut. Nah, Kakak kasih clue ya. Subjeknya adalah the news. Subjeknya adalah the news. Nah, kira-kira kalau subjeknya the news, kira-kira kata kerja yang matching, yang match. What is the subject, the verb that is match with the subject of the news? Kira-kira apakah yang sama, Kak? Yang relevan? Verb agreement dengan subjeknya yang mana kira-kira? Confirms. Yang E. Yang E. Confirms, mengkonfirmasi, menegaskan. Nah, ini konteksnya simple present. Kenapa pakai S, Kak? Siapa tadi yang jawab yang E? Danis? Yang pakai confirm? Oke, Danis ya. Danis jawabannya yang E ya. Kenapa confirms, Kak Danis? Apa? Ini plural apa singular? The news ini menurut Danis? Singular. Singular, plural ya. Dia itu countable atau uncountable noun? The news. Nah, dia masuknya apa? Benda yang nggak bisa dihitung. Uncountable noun itu selalu dianggap sebagai singular ya. Nah, jawabannya betul. Jawabannya nomor 2 adalah yang E. Nah, pembahasannya seperti apa? Coba kita lihat ya. Kita pelan-pelan. Nomor 2 masih tentang subject and verb agreement. Hey, we use the uncountable noun news. Nah, ini pembahasannya Kak ya. We use the uncountable noun news to mean information or reports about recent event. It takes a singular verb. Nah, ini kata kuncinya Kak. It takes, underline dulu. Nah, underline aja. Nah, jadi news itu uncountable dan dia itu membutuhkan singular verb. Nah, buktinya apa? Contoh yang lain, the news is. Nah, dia pakai is, Kak. Subjeknya the news dan verbnya dalam hal ini to be dia pakai is. Nggak, the news are. Nggak pakai are. Tapi the news is good about Mary. Ya. Nah, ini ada banyak contoh-contoh yang lain. The message between the line is that we need to finish before Monday. Ya. The message between the lines are that we need to finish before Monday. Nah, ini ada 2 contoh ya. Kira-kira yang benar yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2 Kak yang benar Kak? Which one is true? Nah, yang benar yang mana kira-kira ya? The message between the lines pakai is atau pakai are menurut kalian? Pakai is atau pakai are? Nah, kalau siswa kalau ngelihat soal kayak begini pasti dia acuannya ke S-nya di sini Kak ya. Oh kan between the lines Kak. Dan dia itu plural, maka to be yang relevan, verb auxiliary verb yang relevan untuk kalimat ini adalah pakai are. Nah, itu umumnya siswa ya. Nah, ini penjelasannya di bawah. Kecenderungan ya to look at the word in front of the verb, the plural lines. Nah, kecenderungannya kita ngelihat ke kata lines. Dan itu merupakan plural are ya. Dan ini ternyata tidak tepat Kak. Ya. The subject of the sentence is not lines. Nah, subjeknya bukan lines, tapi subjeknya adalah the message. Dan message itu adalah singular. Ya. Nah, terus lihat Kak, between the lines. Nah, between the line ini
sifatnya apa? Keterangan tempat aja, Kak. Ya, prepositional phrase ya. Ungkapan keterangan tempat aja, keterangan tempat. Itu bisa diabaikan, kita fokusnya ke the message. Nah, kalau kita abaikan between the lines-nya, maka subjeknya adalah the message. The message is that we need to finish before Monday. Ya. The message between the line is that we need to finish before Monday. Ya, jawabannya. Oke, kakak ulangi lagi. Nomor 2 masih terkait dengan subject agreement. The news on the local radio station. Nah, kata-kata yang ini, yang warna merah ini, itu sifatnya apa? Preposition ya, prepositional phrase. Nah, ini yang warna merah, Kak. Ya, prepositional phrase ya, ungkapan keterangan tempat aja on the local radio station as well as in the newspaper. Nah, ini keterangan tempat semua. Tapi subjeknya adalah the news ya. Dan the news itu adalah uncountable, dan uncountable itu selalu dianggap singular, maka dia membutuhkan verb yang singular juga. Dan yang paling tepat untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A, confirms. Ini simple present ya, untuk nomor 2 ini simple present. Kalau subjeknya singular, maka untuk simple present kalimat positif verbnya harus ditambahkan s. Simple present positif, verbnya ditambahkan s. Ini simple present Kak, positif. Simple present positif. Ya. Simple present positif, maka verbnya ditambahkan s. Kalau untuk kasus wash, dia ditambahkan is ya. Ahmad wash. The news confirms. Nah, kalau confirm cukup ditambahkan s saja ya, nggak usah ditambahkan es ya. Confirms. Oke, selesai ya soal nomor 2. Masih terkait dengan subject and verb, subject verb agreement. Jadi subjeknya dengan verbnya harus sesuai. Untuk nomor 1 subjeknya singular, maka verbnya singular juga yang has jawabannya ya. Nomor 2 subjeknya the news dan verbnya juga, dan itu singular, dan dia membutuhkan verb yang singular juga, yaitu yang A jawabannya, confirms. Nah, ditambahkan s. Oke, kakak pastikan soal nomor 3, 4, dan 5 itu lagi-lagi masih terkait dengan verb agreement ya. Subject and verb agreement. Kakak kasih clue ya. Ini kakak kasih clue. Ada ini. Ada each. Sudah kakak kasih clue, harapan kakak besar sekali kalian betul semua sampai nomor 5 insya Allah ya. Nah, a number of. Oke. Baik, kerjakan nomor 3 sampai nomor 5. Waktunya 10 menit ya. Nanti jam 11.30 kita bahas. 11.30 kita bahas. Oke, silakan. Tapi kalau sebelum 11.30 sudah selesai semua, langsung kita bahas ya. Silakan, nomor 3 sampai nomor 5. Selamat mengerjakan. Masih terkait subject agreement ya, soal nomor 3 sampai nomor 5. Nah, there are so many people in this party, but none of them. Nah, known. Tadi kita bahas di atas, known. Mana known dari Kak? Okay. Ini Kak. The following word means ya, kata-kata berikut
ini membutuhkan kata kerja yang singular. Ada every, any, no one, no one. Nah, itu semuanya verbnya pun harus singular, Kak. Cari verb yang relevan, yaitu verb yang singular juga. Tiga soal saja, nomor 3 sampai nomor 5. Oke, kakak harapkan semuanya lebih aktif, lebih responsif. Kalau ada hal-hal yang belum dimengerti dari penjelasan Kak Widi, tanyakan aja. Apa sih Kak maksudnya subject and verb agreement? Nah, kalau belum jelas, kakak jelasin lagi sampai 2 kali. Kalau belum jelas juga, jelas jelasnya. Subjek itu harus sejalan dengan verb, atau verb dengan subjek itu harus klop, harus match each other. Kalau subjeknya singular, verbnya juga singular. Kalau subjeknya plural, dan verbnya juga plural. Dan ada beberapa kata, dan itu dia selalu singular. Apa saja tadi? Ada everyone, ya, anyone. Jadi semuanya pasti singular. Nah, mungkin yang untuk everyone ya, tadi belum kita bahas, kira-kira everyone, a number of ya, a number of itu singular atau plural kira-kira ya.
Sudah 5 menit nih Kak. Ada yang sudah selesai 3 soal setelah penjelasan awal tadi dan clue yang Kakak berikan. Mudah-mudahan itu lebih gampang ya. Yes. Dina Salsabila sudah selesai 3 soal Dina? Kak Dina, Assalamualaikum. Ya. Lagi nomor berapa sekarang Dina? Tinggal satu. Satu soal lagi, oke baik. Mudah-mudahan 3 menit lagi selesai semua ya, insya Allah. Nanti untuk soal nomor 3 ya. Sekarang nomor 3, pembahasan 3, 4, sama 5 ya. Fasya, apakah ada fasya? Oke. Oke, baik. 2 menit lagi ya. Kita bahas. Nanti Dina soal nomor 3 ya. Fasya soal nomor 4 dan Kak Febi soal nomor 5 ya. Semoga Allah mudahkan nih untuk menjawab soal-soalnya insya Allah. Masih tentang verb, subject, and verb agreement ya. Tinggal cari subjeknya, terus tinggal sesuaikan dengan verbnya. Apakah dia singular atau plural. Kakak kasih clue deh yang untuk soal nomor 5-nya ya. Kakak kasih clue soal nomor 5. Soal nomor 5. Ini pembahasan soal nomor 5, Kak. Nih, ya. A number of text plural verb. Nah, ini mudah-mudahan jadi clue yang sangat jelas ya. Hitam di atas putih nih, Kak. Warna hijau, segar. A number of, kalau ada subject a number of, text a plural verb. Dia pasti pakai plural. Nah, biasanya dibandingkan dengan the number of. Sementara the number of itu dia text a singular verb.
Nomor 5 tuh kakak kasih clue. Kalau a number of subjeknya, dia pasti membutuhkan plural verb. Karena a number of itu artinya many ya, banyak. Sementara number of take a singular verb. Dan the number of itu maknanya bukan banyak ya. Oke, sudah 31 ya. Baik, waktu kita sudah habis untuk soal sampai nomor 5 ya. Sekarang waktunya eksekusi ini. Tadi sudah banyak clue yang kakak sampaikan. Nomor 2 sudah selesai. Nomor 3, silakan nomor 3 Kak Dina. Dibaca dulu soalnya Kak Dina. Dina ada? Dina Sabila. Ada. Dibaca Kak. There are so many people in this party, but none of them. No. Yang A. None of them know me. Ya, yang A menurut Kak Dina ya. Kak Dina menjawab soal nomor 3 itu yang A. Kakak konfirmasi dulu ke temannya Kak Dina ya. Menurut Tiara Maharani, Tiara ada? Tiara? Kak Tiara? Oke. Tiara menurut Tiara gimana Tiara? Tiara nomor 3 apa jawabannya? Kata Kak Dina yang A, no. Kalau Tiara apa? Nomor 3. Yang C. Yang C. Oke, Tiara responsif ya. Tiara jawabnya yang C untuk soal nomor 3. Kenapa yang C Kak Tiara? Bisa dijelaskan nggak Kak Tiara ke teman-temannya? Kalau Tiara bisa ngejelasin, wah pemahamannya luar biasa Kak. Kenapa Tiara yang C jawabannya Kak Tiara? Tadi kan yang atas, yang mana tuh? Yang sini ya, kakak jelasin tadi ya. Yang mana Kak? Yang mana nih? Nah ini ya. Benar nggak Kak Tiara? Ya. Nah mana ada nggak di sini? Non ada? Mana? Oh yang ini kayak yang kakak underline ya. Yep. Yang warna kuning. Nah ingat Kak, non itu adalah salah satu subjek dari sekian subjek yang membutuhkan singular verb. Ya, singular verbs. Nah, kita kembalikan ke soalnya. Yang opsi kata kerja yang merepresentasikan singular verb itu yang mana? Yang C jawabannya ya. Dari kalimatnya soal nomor 3 ini lagi-lagi tensisnya apa? Ada yang tahu nggak tensisnya Kak? Lagi-lagi simple present. Nah, ya simple present. Subjeknya mana Kak? Subjeknya nomor 3. Subjeknya adalah noun, dan noun itu adalah singular ya. Singular, tunggal, dan dia butuh verb yang singular juga. Dan ini simple present positif ya, karena nggak ada negatif no-nya. Nah, simple present, subjeknya noun, singular, berarti dia butuh kata kerja yang singular juga. Dan singular, kata apa, subjek yang singular dalam simple present dan kalimatnya positif, maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, ini klop Kak, noun itu singular, maka dia kata kerjanya knows. Karena ini simple present, untuk orang ketiga tunggal, dia ditambahkan S, Kak. Knows. Tapi kalau I know it, nah, contoh yang gampang, I know it. Nah, dia nggak pakai S, Kak. Kalau he knows it. Dia mengetahuinya. Sama, kurang lebih soal nomor 3 ini sama kayak soal yang kalimatnya ini, Kak. Nah, jadi harus penting banget pemahaman dasar kita tentang tenses, Kak, ya. Karena ini kalimatnya itu bukan kalimat yang sederhana kayak he knows it, he plays soccer every day, my uncle calls me once a month, they
play football once a week in the yard. Nah, bukan kalimat-kalimat seperti itu lagi, Kak. Tapi kalimatnya yang relatif kompleks. Nah, kita lihat, Kak. Orangnya, subjeknya noun ini. Dan kalimatnya secara keseluruhan simple present. Dan ini kalimat positif. Dan noun itu singular. Maka kata kerjanya harus yang singular juga, yaitu nouns. Karena dia simple present, positif, subjeknya singular. Gitu ya. Nah, ini harus detail, Kak, pemahamannya. Gak apa-apa, mungkin awal-awal, ini udah sesi kedua, mungkin masih belum paham-paham. Nanti kalau kalian kakak share pembahasannya dibaca berulang-ulang. Insya Allah Allah memudahkan ya. Oke, thank you ya Kak Tiara ya. Tepat jawabannya yang C. Number 4, nah each termasuk yang tadi ya. Coba Feby, apa Feby nomor 4 Feby? Feby ada? Kita cek lagi Feby. Halo Feby. Assalamualaikum Feby. Halo Feby. Nggak ada Feby-nya. Kita ganti ya. Kita kasih question mark. Kita diizin ke belakang. Intan Salsabila ada? Intan? Intan? Ada Kak, ada. Apa Intan nomor 4 Kak Intan? Number 4, what do you think? Subjeknya each ya Kak Intan ya. Subjeknya each, berarti yang mana? Berarti singular ya? Nah, betul. Cari noun yang singular. Cari kata benda yang singular. A sampai E itu mana yang singular, Kak? Apakah student, members, children, people, atau men? Cari yang tunggal. Karena dia butuh yang tunggal, Kak. Setiap orang, setiap anggota, setiap anak-anak. Sudah jawab belum, Kak Intan? B. Yang B. B itu singular nggak menurut Kak Intan? Ada S-nya loh Kak Intan tuh. Enggak. Berarti dia plural kan? Nah, cari yang lain, cari yang singular. Tapi itu semuanya nggak ada S. Enggak. Kan nggak semua, ingat nggak? Tidak semua kata benda itu ketika dibuat singular plural ditambahkan S. One book. One books. Oke, ditambahkan S. Itu yang paling umum. Tapi ada juga one child. Ya satu. Oh, sorry. Two ya. Bukan one books ya. Two books. Tapi kalau two children. Nah, beda Kak. One man. Two men. Nah, ini plural Kak. Jadi plural itu nggak mesti harus pakai S. Ada yang pakai S itu aturan umum, tapi ada beberapa benda yang bentuk pluralnya itu berbeda, yang tidak beraturan. Ya, child menjadi children, man menjadi man, knife menjadi knives, leaf menjadi leaves, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mana nih yang singular? Ada yang mau membantu Intan nggak Kak untuk soal nomor 4? Wanna try? Coba kakak coba yang lain dulu ya. Thank you Intan ya sudah respon. Alhamdulillah. Coba Tiara udah belum? Oh Tiara tadi sudah ya. Indah Ayu. Assalamualaikum Indah. Indah. Oke. Menurut Indah yang mana Kak Indah yang singular Kak dari student, members, children, people sama men? Aku sih tadi jawabnya sama, Bet, tapi kayaknya people. People. Oke, kakak tegaskan people itu plural Kak ya. People itu jamak plural. Ya. Ikut ke sini lagi. Ya, people itu yaitu plural, jamak, bukan singular. Kalau men plural. Berarti yang satu mana kayak yang singular? Sudah ketahuan?
A. Nah, yang A. Masya Allah. Kalau student jamaknya apakah Indah? Students jamaknya apakah? Tambah S. Nah, tambahkan S aja. Ya, dia sama kayak yang book ya. One student, two students. Maka karena dia each, dia butuh pronoun noun yang singular. Maka jawabannya yang A. Nomor 4 itu. Each student arrived at the ceremony at different time yesterday. Ada yang tahu nggak tensesnya apa nih Kak? Nomor 4. Apakah ada simple present atau past tense? Kakak kasih 2 pilihan saja. Simple present atau past tense? Nomor 4. Past tense. Siapa itu yang jawab? Ulangi. Apa jawabannya? Wait. Past tense. Siapa namanya Kak? Maaf. Oh, Kak Tiara ya. Oke, Tiara. Tahu dari mana Kak Tiara itu past tense Kak Tiara? How do you know that it is past tense? Karena itu yesterday. Oke, well done. Good job. I love it. Yang kedua apalagi Kak Tiara? Yesterday-nya itu indikator yang sangat jelas. Ini pasti past tense ini Kak. Yang kedua apalagi Kak Zara? Earth. Past tense itu pakai verb berapa menurut Kak Tiara? Yang Verb arrive. berapa? Yang ada Nah, arrive. Karena ini kalimatnya positif past tense, ya ini kalimat positif past tense, maka dia pakainya verb kedua. Ini verb kedua Kak ya, verb to past tense, arrive. Nah, jadi di sini ada 2 clue yang mengindikasikan dia itu simple past. Nah, tinggal dia butuh ini aja Kak, each student ya, setiap siswa tiba di upacara tersebut dengan waktu yang beda-beda ya, different time yesterday. Kapan? Kemarin. Nah, nomor 5, silakan siapa nih? Nomor 5 tadi harusnya di yang lain ya. Nomor 5 kita lihat. Ini masih tentang ini ya. Kakak kembalikan lagi ke clue yang tadi. A number of itu membutuhkan verb yang singular. Ya, untuk nomor 5. A number of text, a plural number verb ya. A number of itu butuhnya plural verb. Kata kuncinya untuk soal nomor 5. Oke, silakan nomor 5 yang jawab. Yang belum, Dani sudah, Alkisa sudah, Harisma sudah, dan GR ini siapa? Oh, gurunya. sorry. Apaan. Zahra, Ersyad. Kak Zahra ada? Assalamualaikum Zahra. Zahra ada? Waalaikumsalam. Oke, Zahra, number 5. Zahra beruntung ya, you are lucky today. You have to answer number 5. Number of students. Karena dia butuh plural verb, maka dekat students sih Kak. Dia plural juga kan, ada S-nya di sini. Itu mengindikasikan dia itu plural ya. A number of students. Ya, mana to be-nya yang relevan menurut Zahra? Ini tentang present continuous ya. Kakak pastikan ini present continuous tense. Tuh, kita kasih dulu lagi. Yang B, yang R. Yang B, Masya Allah, betul ya. Jawabannya adalah yang B, ya, R ya. A number of students are complaining about the test ya. Sejumlah siswa mengkritisi ya, mengkomplain, memprotes terkait dengan ujian tersebut. Ini present continuous. Tahu dari mana nih present continuous nih Kak Zahra? How do you know that it's present continuous? Kak Zahra? Bentar, Kak. Oke, kakak kasih waktu setengah detik ya. How do you know that it is a present continuous tense? Karena ada verb ing-nya. Oke, kata kerjanya ditambahkan ing ya. Dia pakai verb ing. 1,
Nah, yang kedua dia pakai to be ya. A number of students are complaining. Berarti ini present continuous tense. Oke, alhamdulillah. Oke, selesai ya soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, sekarang soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 sampai soal nomor 7 deh, 2 soal. 2 soal 5 menit. Nomor 6 sampai nomor 7. Oke, silakan 6 sampai nomor 7. Kerjakan 5 menit, setelah itu kita diskusikan insya Allah. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, sudah 5 menit untuk soal nomor 7, nomor 6, nomor 7 ya. Nomor 6 coba siapa yang belum? Irina ada? Assalamualaikum Irina Julisha. Irina. Iya, Kak. Nah, coba nomor 6 jawabannya Irina apakah ini? Dibaca dulu soalnya, Kak. That woman dibaca soalnya terus dijawab. That woman over there looks confused. Why don't you ask her? Yang C. Yang C, whether she needs help. Ya. Yang C, menurut Irina ya. Okay, well. Nah, ini biar cepat dan betul ya. Nomor 6 itu jawabannya adalah yang C. Kenapa Irina jawabannya yang C, Kak Irina? Ini pembahasannya terkait tentang apa Irina? Nomor 6. Why don't you ask her? Ya. Ini tentang apa? Tahu pembahasannya? Oke. Ini terkait dengan noun clause ya. Noun clause. Coba kita lihat. Oh, sorry, nomor 6-nya di sini, Kak. Belum Kak share ya. Nah, ini Kak nomor 6. Pembahasannya itu terkait dengan noun clause. Oke, wait a moment. Oke. Noun clause begins with yes no questions ya. Ini terkait dengan noun clause yang menggunakan yes no questions. Misalnya, do you like it? Okay, do you like it? Nah, apakah kamu menyukainya? Maka nanti bisa kita rubah menjadi dalam bentuk noun clause ya. Ini kakak kasih contoh di sini kak. Ini example-nya, are you coming to the party? Ya, are you coming to the party? Nah, noun clause-nya, I don't know if you are coming to the party. Pakai whether juga bisa ya. Nih, kata kuncinya yes no question can be expressed as noun clause ya. If atau whether are usually used to introduce the clause. Ya, ini kata kuncinya. Kita kasih untuk di sini ya. Poin penting. Nah, yes no question dapat diekspresikan sebagai noun clause. Ya. Share screen-nya nggak keluar. Belum muncul. Oh, tunggu. Oh, Afan. Oh iya, belum ya. Tadi. Kalian inisiatif ya. Thank you for reminding me. Nah, ini Kak. Kakak ulangi, bismillah. Udah muncul belum sekarang? Iya, udah Kak. Makasih Kak. Alhamdulillah. Soal nomor 6 ini terkait dengan noun clause begins with yes no question. Ya, fokus yang di kotak yes no question can be expressed as noun clause ya. Nah, if sama whether are usually used to introduce ya. Biasanya if sama whether itu digunakan untuk memulai klausanya. Contohnya seperti apa? Contohnya di bawah sini. Are you coming to the party? Nah, kalau kita berubah jadi noun clause, I don't know, ya. I don't know if. Nah, ini noun clause-nya Kak. Ya, ini noun clause-nya. Dia berfungsi sebagai objek di sini ya. I don't know. Objek dari kata kerja now ya. I don't know if you are coming to the party. Atau bisa juga pakai whether. Is it expensive? Nah, please tell me whether it is expensive. Nah, lihat juga susunan dalam if clause-nya atau whether. Yang noun clause-nya dia menggunakan susunan kalimat positif ya. Bukan if are you coming, tapi if you are coming. Bukannya whether is it, tapi it is ya. Subjeknya dulu, baru verbnya. If you are coming. Atau contoh yang lainnya, have they lived there long?
I'm not sure if they have lived there long. Ya. If they have lived there long. Ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, berarti untuk soal nomor berapa? Nomor 6 tadi bisa kita aplikasikan ya di pembahasan yang tadi. That woman over there looks confused. Why don't you ask her whether? Nah, ini Kak, subjeknya baru kemudian verbnya. Kenapa di sini pakai S? Nah, ini lagi-lagi tensisnya apakah simple present ya. There looks confused. Nah, indikatornya kalau kalimat awalnya pakai simple present, maka kalimat pelengkapnya juga kita gunakan simple present. Why don't? Nah, don't ini kan simple present nggak? Maka kita cari padanan yang relevan. Why don't you ask her? Why don't you ask her whether she needs help? Nah, jawabannya nomor 6 itu adalah yang C. Gitu. Oke, ini mepet banget waktu kita ya. Coba satu soal lagi nomor 7. Siapa yang mau coba nomor 7? Nomor 7. Coba Kak Danis. Danis nomor 7, please Danis. Why is he? 7A. What is he looking for ya? What is he looking for? Nah, tadi ini sama juga Kak, noun clause ya. Noun clause. Susunan kalimatnya Kak, ini kalimatnya pertanyaan kan? Jadi kalimatnya itu, clause itu menggunakan kalimat positif Kak. Berarti yang mana? Susunannya jangan menggunakan susunan pertanyaan. What is he looking for? What are you looking for? Karena sudah ada frasa sebelumnya kan, ada clause. Let's ask him. Kita tanyakan mereka. Nah, noun clause-nya apa Kak? Ini sudah sebagai objek ya, indirect object. Yang mana kira-kira? Yang D bukan Kak? Nah, betul ya, what he is looking for. Nah, jawabannya lebih ke yang D ya, what he is looking for. Oke, kita lihat pembahasannya, ini yang bagian pentingnya. Nah, untuk soal nomor 7 itu terkait dengan noun clause as indirect object ya. Noun clause as indirect object. Di mana indirect objeknya let's ask him. Him itu sebagai objek Kak. Direct objeknya, nah indirect objeknya apa? Nah, kalimat jawabannya yang nomor 7 itu ya. What he is looking for ya. What he is looking for. Sama dengan pembahasan yang tadi yang nomor 6, noun clause ya. Cuma noun clause-nya nomor 6 itu dalam yes no question. Nomor 7 ini sebagai indirect object ya. Objek yang tidak langsung. Karena objek langsungnya adalah him, let us him. Mari kita menanyakan dia. I call him. Nah, karena dia ngelihat dia sedang pulling ya, menarik semua drawer ya, laci ditarikin semua. Let us him what he is looking for. Apa yang dia sedang cari, bukan what is he looking for. Susunan kalimatnya adalah susunan kalimat positif ya. What he is looking, bukan what is he looking for. Oke, itu yang terkait dengan noun clause. Nah, untuk sisa soalnya nomor 8 itu terkait dengan parallel structure. Parallel structure itu artinya apakah using the same pattern of words ya. Pola katanya harus sama. Jangan beda-beda. Contoh ya, kakak sempat sederhanakan. Mary likes hiking. Nanti pakai gerund nggak? Hiking, swimming, and bicycling. Ini paralel. Tapi contoh yang tidak paralel di sini ada. Tunggu yang tidak do not mix one. Nah, ini contohnya Kak yang non paralel. Mary likes hiking. Dia udah pakai gerund Kak. Swimming and to ride bicycle. Nah, dia nyempil sendiri nih Kak. Dia pakai infinitive di sini. Nah, boleh seperti ini. Kalau awalnya sudah pakai gerund semuanya. Mary likes hiking, swimming, and cycling atau riding bicycle. Ya, dipakai gerund juga.
riding a bicycle. Nah, ini ya yang paralel. Atau contoh nomor 2 yang terkait dengan paralel. The production manager, ya, the production manager was asked to write his report quickly, accurately, and in a detailed manner. Nah, ini nggak paralel, Kak. Karena yang jadi masalah ini in a detailed manner, yang nyempil sendiri. Nah, yang paralel ini gimana? The production manager was asked to write his report quickly. Nah, quickly ini adverb ya. Quickly, accurately, and thoroughly. Jadi pakai adverb semua. Jadi kalau awalnya diawali dengan adverb, maka dia pakai adverb semua. Jangan kemudian nyempil yang ini yang salah ini yang berwarna merah in detailed manner. Dengan detail ya, tapi thoroughly atau menyeluruh. Nah, itu ya bahasan kita hari ini. Waktunya memang sempit banget ya, 1,5 jam, materinya cukup kompleks, banyak sekali materi harus disampaikan. Oke, nggak apa-apa, ini sifatnya introduction aja, pengenalan. Apa itu subject and verb agreement, noun clause with yes no questions, ya, noun clause as indirect object. Ya, kemudian ada juga paralel ya, paralel artinya seirama ya, sejalan. Jangan sampai kalau sudah pakai simple present semuanya. Kalau dia present continuous, pakai present continuous semua. Oke, ini jam 12 lewat, sudah asar, azan di sini zuhur ya. Masya Allah. Oke, nggak tercover nih waktu kita kan. Oke, baik, waktu kita sudah habis. Nanti pembahasan soalnya kakak share di grup. Nanti itu cuma sampai nomor 12 ya, karena sisanya itu lebih ke sama aja pembahasannya. Cuman yang paling penting soal nomor 1 sampai nomor 12 kakak share pembahasannya, nanti kalian tinggal baca. Ada hal-hal yang belum dipahami, nah boleh tanya ke Kak Widi, insya Allah. Oke. Baik, thank you class for the attentions. Improve your English and practice your English too, as well as your English vocabulary. We close the class by reading kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Jangan lupa absen ya, presensinya. Jangan lupa. Di akhir pertemuan presensi dulu.
Kita vaksin di situ sesuai jadwal itu aja. Kalau misalnya vaksin kita bikin yang basic, nantinya nggak terdata. Meskipun kita udah vaksin 2 kali, nanti kesananya enggak. Jadi harus sesuai itu. Ini untuk dikirim.